Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mau terus percaya bahwa Tuhan memberkati, mengasihi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah ku ingkari kasih-Mu, selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah ku ingkari kasih-Mu, selalu ada untukku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu selalu ada untukku. Kasih-Mu ajaib, haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, sebab aku perlu kasih-Mu setiap waktu, setiap hari. Haleluya, Yesus. Haleluya.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita terus belajar lebih dalam mengenai instruksi yang Tuhan Yesus berikan sebagai pengikut Yesus yang harus memikul salib, menyangkal diri. Dan kita tahu persis bahwa yang Yesus maksudkan itu bukanlah untuk supaya kita itu sengsara, tersiksa, sama sekali bukan. Tapi supaya kita itu mau nurut, taat atau nurut, ini hanya bisa terjadi kalau self-nya itu di-deny. Akunya ini tidak dipertahankan. Sebab tidak mungkin seorang yang tetap mempertahankan akunya bisa mengikut Yesus. Jadi dengan menyangkal diri, itulah wujud memikul salib itu. Maka kita akan bisa mengikut Yesus menuju hari depan yang penuh harapan. Nah, pagi hari ini kita akan melihat bahwa seringkali situasi keadaan itu mendorong kita ke arah tertentu. Paling tidak dalam hal ini kita bisa lihat, bisa dikategorikan dua arah, yaitu arah yang selaras dengan rencana Allah atau arah yang tidak selaras dengan rencana Allah. Di dalam rencana Allah itu ada hari depan yang penuh harapan, itu janji Tuhan. Tapi di luar rencana Allah tidak ada hari depan yang penuh harapan. Akan tetapi pada titik tertentu seseorang akan cenderung untuk didorong ke arah salah satu dari dua pilihan ini. Walaupun ada banyak arah lain mestinya, tapi secara garis besar terbagi dua arah ini. Dalam keadaan terdesak misalnya seseorang akan lebih memilih arah ini atau itu. Lah, ini semua tergantung dari dirinya, akunya, pikirannya. Tapi kalau kita adalah orang yang seperti Yesus katakan itu, itulah sebabnya Yesus bilang, jangkal diri, mikul salib, mengikut aku. Sehingga dalam keadaan apapun juga, akunya nggak dipertahankan. Pakai akunya Yesus. Nah, itu yang disebut nurut. Nah, berarti kita berada di jalur rencana Allah. Nah, di dalam jalur rencana Allah itu pasti ada kemenangan, keberhasilan, dan hari depan yang penuh harapan. Ayo sekarang kita akan lihat ya, di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Kita baca mulai ayat yang pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat,
suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Diceritakan Raja Yosafat itulah Raja Israel Selatan yang memerintah di Yerusalem sebagai ibu kotanya. Inilah atau disebut juga ini sebagai kerajaan Yehuda. Satu kali diserbu oleh sepasukan yang bisa dikatakan itu sangat banyak gabungan. Dan Yosafat ketika mendengar itu, dia menjadi takut. Nah, setelah mendengar itu, what next? Apa tindakan yang harus dilakukan? Berdiam diri? Atau melakukan sesuatu? Kalau melakukan sesuatu, apa yang dilakukan? Ya kembali ke dua pilihan tadi. Cari akal sendiri atau enggak pakai akalnya sendiri, tapi pakai akalnya Tuhan. Dengan kata lain, mengikuti rencana Allah. Nah, dalam ayat 3 tadi dikatakan, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, ini. Mencari Tuhan. Dia tidak pakai akunya sendiri, tidak pakai akalnya sendiri, tidak pakai kemampuannya sendiri. Mungkin kita akan mengatakan, ya memang. Mau pakai akunya sendiri gimana? Kan di atas kertas sudah kelihatan. Yosafat tidak mampu untuk menghadapi musuh itu. Bahkan dikatakan dia dan seluruh rakyat ketakutan. Apalagi ketakutan, saudara sekalian. Dalam keadaan takut itu kadang-kadang akunya itu lebih dominan, muncul dalam kepanikan, melakukan ini, itu, dan seterusnya. Mungkin lari, kabur, sembunyi, atau melawan, atau apapun, nekat, dan sebagainya. Ada banyak opsi. Tetapi yang diambil oleh Yosafat ini bukanlah opsi yang berdasarkan self, dirinya sendiri. Tapi Tuhan. Kalau ada komentator-komentator atau penonton, pasti akan muncul banyak opini atau komentar. Itu aja cari Tuhan. Yosafat tuh ngapain sih? Kan dia juga kenal sama raja siapa. Coba cari bantuan ke mereka dong. Waktu itu kan ada kerajaan-kerajaan yang cukup kuat juga. Ada Asyur, ada Mesir, ada yang lain-lain. Yang barangkali bisa dimintai bantuan. Memang komentar bisa saja, opini bisa macam-macam. Karena memang pilihan mencari Tuhan itu adalah sesuatu yang sebetulnya unlogic. Tidak bisa diterima oleh akal. Bukan karena akal tidak mampu, bukan
sesuatu yang melampaui akal, tapi tidak match, tidak cocok dengan pikiran manusia. Perang kok nyari Tuhan? Perang ya mesti nyari senjata dong, nyari pasukan, pendukung, pasukan, gabungan dan sebagainya. Toh mereka juga akan gabungan juga. Nah ini, di sini kita lihat titik krusialnya. Itulah sebab yang kita bisa belajar dari Yosafat ini. Bagaimana tidak menggunakan pikirannya sendiri, kemampuannya sendiri, pendapatnya sendiri, akalnya sendiri, tapi pakai pandangan Yesus, nurut sama Dia, mencari Tuhan. Inilah menyangkal diri, memikul salib itu. Dalam keadaan terjepit seperti itu, tidak bingung ke sana kemari, karena tidak pakai pikiran sendiri. Pikiran sendiri itu membuat bingung, karena harus menentukan pilihan ini, dan seterusnya. Tapi kalau tidak pakai pikiran sendiri, pilihannya cuma satu. Pakai pikiran Kristus. Nah, Yosafat kemudian memutuskan untuk mencari Tuhan. Nah, ketika dia mencari Tuhan, berarti dia sudah meninggalkan semua self-nya. Bisa dikatakan inilah denying self. Tidak pakai lagi self-nya. Lalu apa yang terjadi? Coba kita lanjut ya, ayat 14 sekarang. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat, lalu berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan menyertai kamu." Nah, luar biasa. Ketika akunya sudah ditinggalkan dan mulai mengarah kepada Tuhan, pakai akunya Tuhan. Tuhan take over semuanya. Tuhan ambil alih. Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya. Dan sudah kita baca tadi, Tuhan bahkan sempat memberikan informasi dan instruksi kepada Yosafat dan seluruh rakyat Yehuda, Yerusalem. Begini. Nggak usah takut. Kemenangan akan terjadi. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, kalau mengikut Dia, harus memikul salib, menyangkal diri. Walaupun situasinya membuat kepanikan dan seterusnya, lihat Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang akan berkarya. Lanjut, apa yang terjadi ya? Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah.
Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat, mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Haleluya. Betul, seperti apa yang Tuhan katakan, kemenangan terjadi. Gimana caranya? Itu urusannya Tuhan. Pokoknya nurut sama Tuhan. Mengikut Yesus, memikul salib, menyangkal diri. Tuhan yang akan beracara sepenuhnya. Dan kita lihat, kok mereka akhirnya saling bertempur satu dengan yang lain sampai mati semuanya. Orang Israel tinggal menjarah saja barang-barang yang ada. Bahkan 3 hari lamanya mereka, bayangkan. Membutuhkan waktu 3 hari. Karena begitu banyaknya. Di sini kita lihat Tuhan bukan saja memberi kemenangan, keamanan, bahkan beri bonus. Luar biasa. Itulah sebabnya, sudah. Pegang instruksi Yesus. Ikuti kata-kata Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Dia. Ada hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami. Roh Kudus menuntun kami. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan, kami berkemenangan dan berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus, nama Tuhan dipermuliakan. Amin.